Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Maria Suryanti Anggos, NIM 21011400018, semester 4 kelas C. Saya adalah mahasiswa PGSD Universitas Nusa Cendana Kupang. Video simulasi ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas akhir saya, mata kuliah pembelajaran terpadu di SD, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rince SMB Nu, SPD MPD, dengan Ibu dosen Ibu Andriani A2 Lehan, SPD MPD. Di sini saya akan membahas tentang tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, pembelajaran 1, pelestarian sumber daya alam di Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Ibu minta teman Yofi untuk memimpin kita dalam doa. Doa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, coba adik-adik melihat kiri kanan kalian, apakah teman kalian semua hadir? Baik. Puji Tuhan, hari ini kita masih beri kesempatan untuk belajar bersama seperti hari biasanya. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, pembelajaran 1, pelestarian sumber daya alam di Indonesia. Baiklah, kita masuk pembelajaran pertama, di mana pembelajaran pertama ini terdiri dari 3 mata pelajaran. Yang pertama, ilmu pengetahuan sosial, yang kedua, ilmu pengetahuan alam, yang ketiga, bahasa Indonesia. Nah, coba anak-anak buka buku halaman 100, kita lihat gambar tersebut secara bersama-sama. Nah, menurut kalian, gambar manakah yang menunjukkan usaha pelestarian lingkungan? Iya, benar sekali. Yaitu yang menunjukkan usaha pelestarian lingkungan yaitu pada gambar nomor 4 dan nomor 1. Di mana gambar tersebut masyarakat itu sedang melakukan kerja bakti. Nah, sedangkan gambar nomor 4, orang yang sedang melakukan menebang pohon dan maksudnya gambar ini orang yang sedang melakukan menanam pohon atau reboisasi. Nah, gambar tersebut merupakan gambar yang menunjukkan usaha pelestarian lingkungan. Beri apresiasi untuk teman Tika. Kemudian gambar yang kedua yaitu menunjukkan perilaku rusak lingkungan. Iya, Ai, silakan. Iya, benar sekali. Gambar yang menunjukkan rusak lingkungan adalah gambar nomor 2 dan nomor 3. Nah, di situ gambar orang yang sedang menebang pohon secara liar dan ada orang yang sedang melakukan perburuan. Nah, kedua gambar tersebut merupakan perilaku perbuatan rusak lingkungan alam. Nah, seperti kalian ketahui bahwa di Indonesia itu memiliki sumber daya alam.
memiliki banyak sumber daya alam dalam bentuk keragaman sumber daya. Sekarang kita memasuki pembelajaran pemanfaatan sumber daya oleh manusia. Manusia itu memanfaatkan hampir seluruh bagian alam, baik abiotik yang tak hidup maupun abiotik yang hidup. Manusia memanfaatkan lingkungan abiotik, yaitu tanah, dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan berbagai bahan tambang sebagai keperluan. Nah, contohnya salah satu batu bara. Selain berbagai jenis bahan logam mulia nilai tinggi pun ditambang seperti emas dan juga perak. Tidak hanya emas dan perak, bahan tambang yang lain yang diambil dari bagian dalam lapisan bumi seperti nikel, timah, dan bautsi. Jadi perburuan manusia. Nah, baiklah, manusia juga memanfaatkan hewan dan tumbuhan. Ada 2 jenis hewan, yaitu yang pertama hewan peliharaan, yang kedua hewan yang liar di hutan. Manusia membudidayakan beberapa jenis hewan seperti ayam, bebek, sapi, kerbau, dan masih banyak hewan lainnya juga, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka. Nah, sedangkan hewan yang hidup liar di hutan itu seringkali dijadikan buruan manusia, yaitu untuk diambil bagian tubuhnya, seperti jadim pada gajah, cula pada badak. Nah, jika hal tersebut kita tidak tindak lanjuti, maka hewan tersebut akan menyebabkan punah. Nah, selain hewan, tumbuhan juga banyak bermanfaat bagi manusia sebagai obat-obatan seperti jahe, kunyit, serai, dan masih banyak lainnya. Ada juga tumbuhan yang nilai ekonominya tinggi seperti pohon jati dan juga pohon cendana. Nah, itu dapat dijadikan sebagai perabot rumah tangga. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan dari Ibu. Apakah ada materi yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, baiklah anak-anak. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan melanjutkan materi berikutnya. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia adalah bangsa yang memiliki sumber energi? Nah, sekarang kalian buka halaman 105, melihat gambar yang ada di dalam buku tersebut. Gambar tersebut merupakan gambar sumber energi. Jadi ada 2 jenis sumber energi. Yang pertama, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber energi yang dapat diperbaharui. Yang pertama, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Itu merupakan sumber energi yang tidak akan habis. Contohnya, minyak bumi, gas alam, dan juga batu bara. Itu merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, maka kita akan kehabisan sumber energi tersebut. Lalu yang kedua, sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, itu merupakan sumber energi yang tidak akan habis. Meskipun digunakan secara terus-menerus, walaupun demikian, kita harus tetap bijak dalam menggunakannya. Contohnya matahari, air,
hewan, dan juga tumbuhan. Nah, itu merupakan contoh dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Misalnya, air itu kita harus menggunakannya dengan bijak. Oke lah, baik anak-anak, apakah sudah mengerti mengenai materi ibu yang ibu sampaikan pada hari ini? Baiklah, sekarang kalian sudah belajar mengenai sumber daya alam dan juga sumber energi. Sekarang ibu akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok. Nah, kelompoknya hanya 2 karena kalian hanya 4 orang. Dan tugas kalian adalah mencari informasi mengenai dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia pada keseimbangan ekosistem dan sumber daya energi yang ada di daerah kalian. Itu dengan menggunakan teknik wawancara. Jadi wawancara yang kalian lakukan ini yaitu boleh dengan saudara, kerabat, dan juga orang tua kalian. Sebelumnya, kalian tulis dulu daftar pertanyaan yang akan kalian gunakan saat wawancara. Sebelum melakukan wawancara itu, ibu akan menjelaskan sedikit mengenai wawancara. Nah, wawancara di sini adalah tanya jawab antara 2 pihak, yaitu wawancara dan narasumber, untuk mendapatkan data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Wawancara adalah orang yang melakukan wawancara, dan narasumber itu adalah orang yang dimana yang diwawancarai. Oke lah, baik. Itu penjelasan dari ibu. Apakah ada pertanyaan? Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini. Dan sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, ibu minta Tiara mimpin kita dalam doa. Doa selesai. Baik anak-anak, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.